Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bertatap maya yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, seseorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat, membuat gembira seorang Abu Lahab, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah menciptakan alam semesta. Siapakah beliau? Tidak lain dan tidak bukan yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarga, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya. Saudaraku rahimakumullah, Ramadan sedang kita nikmati. Di bulan berkah ini, akankah kita menjadi orang beruntung atau sebaliknya? Apakah terbiar Ramadan sampai ke hati kita, atau sebaliknya hanya sebatas di mulut tanpa ada aksar atau bekas untuk diamalkan di bulan lainnya setelah ditimpa sebulan lamanya? Agar kita menjadi orang yang beruntung dalam Ramadan ini, marilah kita ketahui orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan hadis yang disahihkan Imam Al-Albani rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat merugikan seorang yang disebutkan namanya di hadapan, tetapi dia tidak bersalawat atasku. Dan sungguh sangat rugi seseorang yang masuk dalam bulan Ramadan, kemudian berlalu Ramadan sebelum diampuni dosanya. Sungguh sangat rugi seorang mendapati di sisinya orang tua tersebut tinggal bersamanya, kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dalam keadaan tua, tetapi tidak memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis di atas jelas bahwa terdapat orang yang sangat rugi berada di bulan Ramadan ini, tapi tidak mendapatkan ampunan dosa. Nah, siapakah saja orang yang merugi tersebut? Berikut 5 golongan orang yang merugi di bulan Ramadan menurut Rasulullah. 1. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan tidak ada yang berbeda seperti bulan lainnya sampai Ramadan berlalu. Tentu ini sebuah kerugian yang besar. Ia sama sekali tidak menganggap istimewa puasa, tidak segera melakukan kebaikan. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan ibarat orang yang melewati ganiman, harta rampasan perang yang tidak ternilai harganya. 2. Orang yang tiba-tiba berubah alim hanya pada bulan Ramadan. Imam Ahmad mengatakan, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah
menghina. Dan pada saat Ramadan tiba, kebiasaan buruk itu tidak juga berubah, sehingga Ramadan tidak membawa pengaruh bagi kehidupan sehari-hari. Keempat, orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan, mereka yang tidur pada siang hari di bulan Ramadan, serta begadang melakukan hal yang sia-sia pada malam harinya itu adalah golongan yang merugi. Seharusnya di bulan ini disibukkan dengan amal ibadah seperti sholat